وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويغفر درجته في الجنة ويفيض علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة جل بكل خير نافع ولسان راشد بكل مقصود مانع من كل بلاء وإله حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب اجعلني بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجدوا بالرفق بالصدقة. Jadi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzilu rizqa ay kuntum nusul rizqi bisadaqah. Ini masih membahas satu pasal perkara-perkara yang dapat mewariskan kefakiran dan juga yang menyebabkan untuk mendapatkan rezeki. Sengaja pengarang ini menuliskan bab ini, pasal ini untuk memberikan motivasi kepada kita, yakni kepada talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu, agar tidak berkecil hati tentang masalah rezeki, karena rezeki ini adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam menuntut ilmunya tetap berkonsentrasi fokus terhadap menuntut ilmunya. Tidak mikirin pula, memikirin rezekinya. Karena orang yang menuntut ilmu itu dijamin rezekinya Allah. Insya. Nah, di antara perkara yang bisa mewariskan atau mendatangkan rezeki, di sini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanzilu rizqa, yakni mintalah oleh kamu sekalian agar diturunkan dituliskan. Ai kuntum nuzulan, yakni kalian meminta, mohon kepada Allah agar didatangkan atau diturunkan itu rezeki dengan cara apa? Bisadaqah, yaitu dengan bersedekah. Jadi salah satu yang membuka pintu rezeki kita adalah dengan bersedekah. Padahal kita lagi butuh apa? Butuh rezeki. Disebutnya apa? Bersedekah. Ya, Masya Allah. Dalam omongan ini. Padahal orang yang minta rezeki berarti dalam posisi lagi punya atau lagi tidak punya? Ya, jadi kalau orang yang lagi minta itu lagi posisinya, keadaannya lagi punya atau lagi tidak punya? Lagi tidak punya. Tapi disuruhnya indah zikr rizqa
Intaziru maknanya ya, mintalah oleh kamu dibulukan, didatangkan oleh kamu sekalian akan rezeki itu disedekah. Ya, banyak disedekah itu dengan sebab apa? Memberikan sedekah. Dengan sebab sedekah maka insya Allah akan datangkan rezeki. Ya, masya Allah. Allah paling senang dengan orang yang suka memberikan sedekah. Sedekah, ya, sedekah, kullu ma'rufin sedekah. Jadi segala sesuatu yang baik itu punya nilai sedekah. Sedekah bukan hanya dalam bentuk materi, tapi yang non materi pun bisa punya nilai sedekah. Sampai-sampai terus semoga tiba di akhir sedekah. Senyum saja kepada saudara itu sedekah. Sebab senyum ini menunjukkan wajah yang ceria ini pun juga membuka pintu rezeki. Orang yang cemberut mulu dirinya susah. Orang yang cemberut mulu itu bertutup pintu rezeki, kan ketemu di hadis-hadis ini. Masya Allah. Jadi disuruh sedekah, insya Allah dengan sedekah itu Allah akan bukakan pintu rezeki. Seseorang ada yang datang, kemudian dia bilang bahwa saya pengen berubah hidup saya. Emang kenapa? Ya, habis gimana ya? Katanya hidupnya selalu kekurangan. Ente kerja di mana? Sekolah. Terus digaji menggaji yang dia dapat itu kan berapa gaji ente? 2,5 juta. Dulu dia 2,5 juta. Anaknya itu berapa? 1. Bininya cukup lah, insya Allah itu mana? Kalau nggak cukup, ada dia. Pengen minta supaya ada perubahan dalam hidup. Dia bilang, gimana ya? Sekarang begini aja, besok pas lagi mau gajian, kalau bisa besok ini udah minta sama bos itu bisa di kasbon. Kasbon berapa nih? Iya, kasbon yang dari luar gitu, yang kasbon ya. Saya belum pernah kasbon. Kalau bisa kasbon aja. Terus minta 100%, wah nggak bisa. Biasanya kalau terakhir aku pakai 60%, yang tinggi, coba. Terus untuk apa? Jadi ada ente kasbon itu, ya, ente sedekahnya semua. Dan terus besok gaji itu gimana? Kalau saya sedekahin coba aja, kita harus ada minimum. Singkat cerita, karena dia pengen berubah, coba. Dia bilang sama ini, minta kerja, saya mau minta kasbon. Kata begini, ya Allah, cakep mau begitu. Kata begini, memang lagi kebetulan, lagi berubah. Ya, mudah-mudahan saya doain dia berhasil. Begini, kata siapa? Kata begini. Akhirnya dia coba minta kasbon. Akhirnya sama komandannya dia minta izin. Waduh, berarti saya kalau minta semua paling saya bisa kasih 60%. Saya minta semua. Jadi bulan depan saya akan lagi apa?
bersedekah, begitu katanya. Kata dia bersedekah. Laku dong, gitu itu lagi susah begini pengen sedekah lagi. Orang mau semua saya sedekah. Kenapa? Kalau saya pengen keluar di daerah. Ini bosnya nih ada tentara juga nih. Ya. Ini akhirnya dia pengen bukti kalau benar apa bisa berubah dengan cara yang kayak gitu. Akhirnya dikasih sama dia. Dapat betul 100%. Ya. Berarti kalau begitu resikonya bulan ini dapat gaji kan? Hah? Dapat gaji kan? Pulang. Tapi pulang dia sedekah. Sedekah lagi. Dia lihat ada nasi lagi di panggung, dia sedekahi. Dia sedekah. Alhasil alhamdulillah habis. Jadi semuanya buat apa? Pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya mau bagaimana bang? Dapat yang suatu alhamdulillah, ya Allah. Fokus kita dengan kita itu semua, beli susu, beli cendana, terus mana habis? Buat apa? Saya sudah sedekah, ya. Ini kira-kira bini kalau dalam begini kira-kira bini kalau dalam begini gimana kira-kira? Lalu bonyol lagi. Lalu banget mau sedekah kita lagi susah, kita lagi butuh ini. Mudah-mudahan nanti kalian ada perubahan. Udah marah dengan bininya udah kayak apa? Apa yang terjadi ternyata? Tidak sampai seminggu, tiba-tiba dia dapat surat dari kampungnya, disuruh pulang. Ketika dia disuruh pulang, udah dengan uang yang ada sama dia itu dia berangkat apa? Tidak tahu juga. Di sana itu lagi nungguin dia uang. Keluarganya minta tanda tangan dia karena ada satu tanah warisan itu yang tidak pernah diketahui sekarang ketahuan. Nah sekarang pengen dijual tinggal tunggu tanda tangannya dia. Itu akhirnya dia juga nggak tahu dia dapat tanda tangan dia dapat 250 juta. Seratus kali lipat. Dia dapat 10 kali lipat, 100 kali lipat. Dia dapat 250 juta. Udah. Akhirnya itu dia ini nggak semuanya dia masih punya emak. Emaknya diberangkatin lagi nanti. Emaknya berangkatin lagi. Pulang. Dan ditaruh buku ambil barang nanti sisanya taruh 140 juta. Ya, 140 juta. Bini dikasih duit 140 juta, sana apa kata dia? Kata bininya, abang pulang aja lagi sama kali ini pulang dapat lagi. Itu dikasih ke dan apa yang terjadi? Ternyata ini bosnya tanpa disadari apa? Bukan kamu, coba usaha yang kemarin minta apa namanya? Asma. Coba lihat berkasnya bosnya. Berkasnya bosnya. Dipelajari. Ternyata dia lulus S1. Ambilnya ekonomi saja, ekonomi. Ini kenapa harus di sini? Ini tidak sarjana ekonomi, kenapa dari satu masuk ke besok ini? Jangan ada kenapa, pindahin dia. Bagian Quran saya semua. Itu kan waktu tadi dia habis sedekah, dia punya motor dijual ke ekor ongkos tuh ke kampungnya. Kata bosnya, terus udah besok PPN bagian investasi
usaha tidak? Oke, betul. Masya Allah, pulang udah dapat duit, yang dia lakukan kerjanya, nah berubah, paham? Gitu, kerjanya berubah dari security yang tadinya seperti itu, dia dapat, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Udah begitu dapat apa? Mobil dinas, gaji naik, dapat tinggi. Dia lagi kepala itu. Berkah apa? Sedekah. Berkah sedekah, Allah berkata. Makanya bisa masuk. Jadi berkatnya kata Nabi. Nabi suruh begitu. Istanzi'u rizqa, ayyutuhun nuzula rizqa. Minta kalau oleh kamu sekalian diturunkan itu rezeki dari Allah. Caranya bagaimana? Bersedekah dengan sedekah. Orang yang suka bersedekah, insya Allah berkah. Berkah, berkah. Disuruhnya bersedekah. Tadi saya bilang kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu punya nilai. Iya, Ustaz, kalau saya punya duit saya enak. Itu saya punya duit. Sedekah nggak mesti harus kenapa. Apa yang kita bisa lakukan kebaikan-kebaikan itu bermakna sedekah. Ikhlas kita berbuat sedekah. Ikhlas kita melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah itu jadi pembuka daripada pintu itu. Ya, dan itu yang diamalkan oleh para orang-orang kita salah besar. Ulama-ulama ada ulama yang Abu Hanifah kalau mau ngaji sedekah dulu dia di jalanan. Di sedekah dulu dia nyiapin satu sedekahnya bermanfaat. Yang pertama Allah buka pintu rezeki, yang kedua ya Allah dengan sebab sedekahnya Kau hanya minta tolong Kau tutupkan aib daripada buruk daripada dia, supaya dia tak diperlihatin apa kekurangan yang dimiliki oleh siapa? Oleh buruk. Supaya dihindari itu seperti dia tak mau lihat ada kekurangan buruk. Sebab ketika dia terbesit di dalam dirinya dia itu ada kekurangan buruk, kemudian dia tidak menyukai apa yang kurang sama buruk, aib buruknya itu, paham maksudnya? Ya, maka ketika terbesit sama dia kebencian tentang aib buruknya itu yang menyebabkan ilmunya tidak jadi ilmu yang bermanfaat. Tidak menjadi sebab ilmunya ilmu yang berkah. Kan sudah lewat di dalam kitabnya. Dalam kitab ini, dalam kitab ta'lim ta'lim. Gara-gara karena kadar semua kadar benar melihat buruknya. Gitu. Ada sesuatu yang dia tidak suka dengan buruknya. Enggak sukanya dia dengan buruknya itu ternyata itu menjadi penyebab penghalang daripada mendapat keberkahan. Untuk mendapatkan keberkahan. Makanya harus dibuat. Gak boleh ada kebencian sama guru. Gak boleh ada kebencian sama guru. Harus ada di dalam diri. Bagaimana ditumbuhkan rasa kecintaan. Apalagi kalau murid cinta sama guru, pantas gak? Pantas gak? Pantas. Memang wajar kalau murid itu harus mencintai guru, harus menghormati guru. Tapi kalau bisa jadikan bagaimana supaya nama kita ada di hati guru kita. Paham maksudnya? Nama kita ini ada di hatinya guru. Itu yang hebat. Itu yang hebat. Kalau murid guru ada di hati murid, pantas nggak? Wajar di rumah. Wajar kalau murid itu mencintai guru, menghormati guru, di mana-mana diceritain itu tentang kebesaran gurunya, kehebatan gurunya, wajar. Tapi bagaimana caranya supaya dia murid ini ada di hatinya siapa? Oh, Masya Allah. Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Maliki ketika satu hari beliau itu mau mengajar di tempatnya beliau, di masjidnya beliau. Ini murid-muridnya udah hampir 2 jam nungguin kata-kata dia. Kemana nih guru? Kemana nih kuliah? Padahal di rumahnya.
nggak lama datang. Ketika datang ini aku yang saya Muhammad bin Abdul Al-Maliki, beliau saja waktu dia lagi ngajar begini, muridnya nggak ada yang konsentrasi, nggak ada yang fokus. Kenapa? Karena yang dia lihatin kakinya Buya, kakinya guru. Kakinya Syekh Muhammad bin Abdul Al-Maliki itu belum, dempel, ya, dempel apa dempel? Dia belum ya, dempel. Nah itu kakinya pada kotor. Nah ini murid bingung, kenapa kakinya pada kotor ini? Ya. Jadi mereka nggak ada konsentrasi. Setelah selesai pengajian, ditanyalah sama muridnya, maaf, Buya itu kakinya kenapa? Kok kotor banget, gelap banget, memang dari mana? Kan ini pada pasir, nggak ada yang bilang kayak gitu. Nggak dijawab sama Buya. Tapi berulang-ulang ditanya, akhirnya dijawab. Apa kata Buya? Saya Muhammad bin Abdul. Dia mengakhiri. Tadi kenapa saya terlambat? Ya, mau pengajian ini saya terlambat nanti. Karena tadi ada murid saya meninggal dunia. Ada murid saya meninggal dunia. Jadi saya datang, saya takziah, kemudian saya bersolat dan saya ikut ke kuburannya. Bahkan saya ikut turun ke bawah kubur untuk membantu murid saya menjawab pertanyaan malaikat munkar. Guru ini punya makhluk tersendiri di hadapan. Kalau murid sudah masuk ke dalam dirinya, wah sekarang lihat Syekh Zainuddin Al-Maghribi dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilil Rasyad. Ketika semua orang melewati jembatan Siratal Mustaqim, semua orang lewat jembatan Siratal Mustaqim, yang haji, yang jihad, yang apa saja. Tapi ketika ulama pengen melewati jembatan Siratal Mustaqim, apa kata Allah? Kifhina, berhenti kamu, jangan lewat jembatan Siratal Mustaqim. Gak boleh ini. Sementara yang lain disuruh jalan. Pas ulama, kifhina, berhenti. Apa? Pas Pak akbar, jangan kamu lewatin sebelum kamu berikan syafaat dulu murid-murid yang kau cintai itu. Jadi dia nungguin untuk memberikan apa? Syafaat berikutnya. Allahu Akbar. Tungguin Pak. Begitu murid-murid yang nanti dulu. Walaupun cederan lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi di antara keberkahan itu ilmu sedekah. Makanya pantas dari Imam Abu Hanifah semua ulama itu mengatakan kayak gitu. Yang biasa, ya, untuk bisa menjadi seorang wali, ya, bukan karena laisa bikasratil ibadah, bukan karena banyaknya ibadah, bukan. Kalau menjadi seorang wali bukan karena banyaknya tahajud, bukan banyaknya duha, bukan banyaknya puasa Senin Kamis, enggak. Dilihat bagaimana sahih atau tidak hatinya, murah atau tidak, dermawan atau tidak. Nggak ada para wali yang baik, nggak ada. Jadi untuk bisa mendapatkan daripada itu sedekah dan mendapatkan dari rezeki dari Allah, rezeki secara umum, bukan hanya uang. Rezeki kesehatannya, rezeki kepanjang umurnya, rezeki ilmunya, rezeki keberkahannya. Allah kata Nabi, istaghfiru lillah, mintalah oleh kamu oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan rezekinya itu bisedekah, yaitu dengan apa? Bersedekah. Orang yang insya Allah yang suka bersedekah, maka dia insya Allah akan dimurahkan abadi rezeki. Insya Allah. Berarti orang ya Allah masih berkah. Yang kedua, wal qulu al-qiyamu bukrah mubarakun yazidu fi jami'in ni'ami khususan fi rizqi. Kemudian yang kedua itu wal bukur.
yakni al-qiyamu bukrah, berpagi-pagi hari. Maksudnya al-qiyamu bukrah, bangun di waktu pagi hari. Orang yang suka bangun di waktu pagi itu mubarakun yazidu fi jami'i ni'am. Itu dapat menambahkan pada keberkahan dari berbagai macam karunia yang Allah berikan. Fi jami'i ni'am, khususan fi rizki. Salah satu bentuk untuk dibukakannya rezeki oleh Allah selain dengan bersedekah, yang kedua apa? Bangun waktu pagi. Pantesan orang tua suka ngomong bangun siang rezeki lu dapat. Dimakan ayam no. Tuh. Ini maksudnya ini. Dia mah kagak ngaji cuma dikasih istilah gitu aja. Ya. Jadi al-qiyamu bukratan mubarakun yazidu fi jami'i ni'ami khususan fi rizqi. Bangun di waktu pagi itu akan membawa keberkahan, berkah segala-galanya. Bukan yang timbang rezeki, fi jami'in ni'ami, pada semua karunia yang Allah berikan, pada semua anugerah nikmat yang Allah berikan, semuanya Allah akan berikan. Yazidu fi jami'in ni'ami. Di waktu pagi itu, pantas kalau Nabi suka ngomong dan berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu Nabi sering doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi hari. Karena pagi hari adalah merupakan waktu yang penuh dengan apa? Keberkahan. Ya, dengan penuh keberkahan. Khususan fi rizki, terutama sekali keberkahan dalam sisi apa? Rizki. Dua tuh. Kalau pengen dibukain, pengen diturunin, pengen diberikan rizki, yang pertama tadi dengan apa? Bisadaqah. Yang kedua, bangun di waktu pagi. Bahkan dari sisi kesehatan katanya mandi sebelum subuh di waktu dini hari itu akan menambahkan imunitas kita untuk menghilangkan segala macam racun-racun yang ada dalam diri kita. Terutama misalnya orang yang sinus apa sih? Pilek yang sinus yang kemudian orang yang itu orang yang paling utama adalah mandi di waktu sebelum subuh, dini hari, di waktu dini hari maksudnya setelah jam 12 malam. Itu yang paling makbul. Terutama jam 2:30, jam 3. Kemudian jam segitu lagi asik-asiknya apa ya? Di rumah gitu. Tapi kalau itu terbiasa, insya Allah ya sehat Pak. Dua, ya kalau mau dibukakan pintu rezeki dari ini kata kebenaran buat orang yang menuntut ilmu, lazim dan dia yang pertama dengan bersedekah, yang kedua adalah dengan suka bangun di waktu. Wa husnul khatib min mafatihir rizqi, ay min asbabi infitahir rizqi. Kemudian yang ketiga juga kata Syekh Az-Zarnuzi, di antara yang membukakan pintu rezeki itu yang dapat mewariskan rezeki kedatangan rezeki itu wa husnul khat, bagusnya tulisan. Ya, bagusnya tulisannya, maka insya Allah itu pun dapat mendatangkan rezeki. Min mafatihir rizqi, dia termasuk daripada kunci-kunci pembuka rezeki. Ya, kalau yang tulisannya bagus, karena orang yang tulisannya bagus itu kelihatan dia punya sifat sabar, dia punya sifat sungguh-sungguh, teliti dan lain sebagainya. Orang yang seperti itu akan terbukakan. Jadi min asbabi infitahir rizqi, di antara sebab-sebab dibukakannya pintu rezeki adalah kalau dulu sih ada sekolah belajar apa? Kaligrafi, ya kaligrafi. Ya, kalau di pesantren
belajar khat, ya tulisan khat, tulisan itu. Jadi banyak ya yang menyebabkan daripada itu termasuk 5 warada fil athar alaikum bi husnil khat fa innahu min mafatihir rizqi. Jadi ada berdasarkan riwayat ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi husnil khat. Ya, lazimkan oleh kamu itu untuk memperbagus tulisan kamu. Kenapa? Fa innahu min mafatihir rizqi. Karena sesungguhnya tulisan bagus itu pun adalah bagian daripada kunci-kunci pembuka rezeki. 3. Apalagi wabastul wajhi yang bisa mewariskan rezeki. Wabastul wajhi ay basasatuhu wa bisratuhu. Insya Allah sebagai pembuka daripada pintu rezeki itu wabastul wajhi, yakni menampakkan wajah yang baik, yang ceria. Tadi itu jangan apa? Jangan cemberut. Allah paling gedeg sama orang yang cemberut. Allah nggak demen sama orang yang ini. Bahkan ada hadis yang kun basasa fa innallaha yuhibbul basasin. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun basasa, jadilah oleh kamu orang yang murah senyum, orang yang ceria. Kun basasa, jadilah kamu ini orang yang ceria, orang yang murah senyum, orang yang bisa menampakkan wajah yang baik. Ya, kenapa? Fa innallaha yuhibbul basasin. Karena sesungguhnya Allah sangat sayang kepada orang yang suka menampakkan wajah yang baik itu, wajah yang ceria, menunjukkan bahwa dia tidak pernah berputus asa dan tidak pernah mengeluh. Dia tunjukkan wajahnya itu ceria, sehingga seolah-olah dia orang ada yang tahu dia sedang punya masalah atau tidak. Karena dari wajahnya enak dilihatkan ke orang, sampai kita bilang jangan orang ini enak banget, kagak pernah ada susah-susahnya. Senyum ini aja kayak ada. Padahal mau di rumah. Kalau masalah siapa sih yang gak punya masalah? Betul ya? Iya, siapa yang gak punya masalah? Gak ada orang yang tidak punya masalah. Dunia ini emang tempatnya masalah. Dunia darul bala, emang tempatnya ujian, emang tempatnya masalah dunia. Kalau memang kagak mau masalah, jangan tinggal di dunia. Emang dunia tempatnya semua nggak ada masalah. Bohong kalau orang nggak punya masalah. Bohong kalau nggak punya masalah. Jangan bagi kita. Rasulullah yang punya masalah, banyak nggak masalahnya? Banyak kan mana kita? Masalahnya Nabi banyak kan mana? Kita beragama. Lihat Rasulullah bagaimana beratnya itu mengembangkan, bagaimana luar biasanya masalah banyaknya luar biasa. Tapi satu akhlak yang tidak pernah ditinggalkan, senyumnya Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Orang tidak tahu kalau Nabi punya masalah. Orang tidak pernah tahu, tidak pernah nyangka kalau Rasulullah problemanya begitu banyak. Kenapa? Karena tidak pernah menampakkan itu kesusahan. Dia tampakkan dan Allah senang. Fa innallaha yuhibbul basasin. Allah senang dengan orang-orang yang seperti itu. Tidak pernah menunjukkan kesusahan. Masya Allah. Syekh Sofyan As-Saudi satu hari dia lagi tawaf. Waktu dia lagi tawaf, kalau tawaf kan campur laki perempuan. Syekh Sofyan As-Saudi seorang ulama besar, masyhur di kalangan ulama sufi. Ketika dia lagi tawaf, Syekh Sofyan As-Saudi, Masya Allah, ini perempuan cakep amat. Ada perempuan tawaf cakepnya luar biasa. Kata subhanallah, ini cantik amat, ini Masya Allah, ini bidadari kali. Ini orang kali punya perempuan cakep masih begitu, apalagi ini. Itu saya sampai nasuhnya sampai kantuk melihat wajahnya. Atau saya sampai nasuhnya, Masya Allah, wajahmu
laksana kayak bidadari. Di perempuan gimana? Gimana? Sampai diikutin terus, sampai selesai. Sampai akhirnya kata saya Sofyan Nasawi, mohon maaf, engkau ini manusia atau malaikat? Engkau cantiknya luar biasa. Belum pernah aku lihat ada orang seperti ini. Apa kata perempuan itu? Tuan, kalau seandainya Tuan tahu ada masalah apa yang saya sedang alami sekarang ini, Tuan tidak akan berani mengatakan itu kepada saya. Kalau seandainya Tuan tahu apa yang sedang saya alami sekarang, Tuan gak berani ngomong kayak begitu. Kata saya Sofyan Nasawi, emang apa masalahnya? Akhirnya dia cerita. Apa ceritanya? Ternyata dia punya anak. Dia punya anak, beberapa anak. Dia hari raya Idul Adha. Waktu lagi hari raya Idul Adha, yang namanya hari raya Idul Adha, banyak orang yang potong apa? Kurban apa segala macam. Ini anaknya dia, lima adik ngomong. Kakaknya ngomong adiknya, kita main kurban-kurbanan yuk. Maksudnya gimana Bang? Iya, kita main kurban-kurbanan. Kamu mau jadi kambing kita? Kalau enggak, biar aku yang jadi kambingnya. Enggak, kamu potong. Kayak tadi tuh. Oh iya, iya mau. Nah, adiknya mau dia. Terus kamu mau jadi apa? Mau jadi motor? Mau jadi kambingnya? Aku jadi bebeknya aja. Aku jadi kambingnya aja. Ya udah, terakhir potongnya ditidurin nih adiknya. Kemudian diambil pakai pisau beneran. Pakai pisau beneran. Akhirnya disembelih. Mati gak? Mati lah ya. Ini adiknya. Takut nih kakaknya. Karena teriak darah muncrat segala. Emaknya lagi masak di tungku sambil gendong bayi yang masih kecil ada. Akhirnya dengar teriak begitu, kenapa tuh? Akhirnya dia keluar ke dalam, dia lihat anak kita mati. Ini kakaknya kabur. Teriak manggil bapaknya, turun nih. Kenapa? Itu lihat anak itu kabur. Siapa? Tuh dia habis main abangnya kabur. Dikejar sama bapaknya. Hikmahnya ngurusin adiknya yang mati. Dia lagi gendong bayinya dilepas sama dia, ditaruh, dia ngurusin tuh jenazahnya yang mati. Ternyata bayinya merangkak masuk ke cemplung tungku, mati. Udah berapa yang mati? Bapaknya naik ke gunung, ke hutan. Ada macan, digigit macan, mati. Anaknya yang lari kabur terpleset dari jurang, dari atas jatuh, mati semua. Berapa banyak musibah yang tertimpa sama dia? Paham nggak maksudnya? Berapa banyak tuh musibah yang tertimpa sama dia? Kalau mau kayak kita ngalamin musibah kayak begitu, gimana kira-kira? Ya Allah, udah hilang, motor hilang, apa bisa dia? Tapi dia akan mungkin semua musibah demi musibah saya katakan. Dia nggak tampakkan di wajahnya sampai-sampai saya Sofyan Nasawi tertarik dengan wajahnya, kecantikannya tidak mudah dengan musibah ini. Paham tuh maksudnya? Dia nggak tampil di wajahnya. Setelah diceritakan dia begitu, nangis saya Sofyan Nasawi. Luar biasa, kesabaran yang luar biasa untuk bisa menahan itu semua. Tidak tampak dari wajahmu kesulitan-kesulitan ini. Tidak tampak dari wajahmu kesusahan. Betapa sabarnya untuk menghadapi ini. Kata Nabi, kun basasa, jadilah kamu orang yang punya wajah yang ceria. Ya, kenapa? Fa innallaha yuhibbul basasi. Karena Allah sangat menyukai orang yang berwajah apa? Ceria, yang tidak pernah menonjolkan. Sebaliknya, wa yabghudul abusa al-ghani al-wajh. Dan Allah sangat membenci al-abus. Abus itu kan cemburu. Allah itu
dari subuh sampai maghrib, agak senyum-senyumnya. Nah, satu di antaranya kata Syekh Zarnusi dalam kitab ini, kalau kalian pengen dibukakan intazilur rizqa, kalau kalian pengen diturunkan, didatangkan itu rezeki, ada celah-celahnya. Yang pertama bisedekah, banyaklah apa? Banyak bersedekah, maka Allah akan bukakan. Yang kedua bil bukrah, yaitu sering bangun di waktu pagi. Wa husnul khar, bagusin kau punya tulisan. Kemudian wa bastul wajhi, dan berwajah cerialah engkau. Basasa kau bukan bisotuhu, yaitu wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, wajah yang penuh dengan keelokan. Sekalipun kau ada masalah, jangan tertunjukkan. Ya, Masya Allah. Kalau kata orang tua saya, kayak rumah sakit no. Lihat tuh, ya ketika kalau rumah sakit coba lihat tuh, rumah sakit Pertamina. Pernah lewat rumah sakit Pertamina nggak? Bagus nggak? Lihat tuh rumah sakit bagus nggak? Bagus nggak? Bagus, kokoh, besar, megah tuh ini. Ada kamarnya, ada ininya, bagus banget. Begitu seharusnya kita. Padahal cuma di dalam ya. Orang yang udah mau mati, pakai infus, pakai ini, pakai itu. Coba lihat, itu udah kamu kayak rumah sakit tuh. Jangan tunjukin kesusahan. Tapi yang dilihat adalah megahnya orang. Lihat, Masya Allah, megah banget ke rumah sakit, bagus banget ke rumah sakit, indah banget ke rumah sakit, padahal mah di dalam. La ilaha illallah. Wa bastul wajhi, murah senyum, wajah yang ceria, itu juga termasuk membuka pintu apa? Rezeki. Wa thayyibul kalam, yakni husnul adai billahi yazidu fi rizqi. Waktu itu kata ngomong yang baik, omongannya tutur katanya bagus, baik, itu yazidu fil rizki, itu dapat menambahkan pada rizki katanya. Orang yang kalau mulutnya keluar kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, insya Allah katanya itu pun juga termasuk. Ya, sedikit alhamdulillah. Gimana alhamdulillah? Alhamdulillah. Udah alhamdulillah aja kan, padahal di dalam rumah beras kagak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi Allah juga senang ya orang pada, maka Allah bersyukur dulu sama Allah. Ya, hidup ini, maka dia pun akan mendapatkan apa? Dimudahkan daripada rezeki. Masya Allah. Wa anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu ta'ala anhuma kansul fana wa husnul ina, dan bahkan kata Sayyidina Hasan putra daripada Sayyidina Ali pun katanya suka membersih, kansul fana, suka nyapuin pelataran gitu. Itu termasuk wa husnul ina, termasuk juga menyapu, membersihkan, cuci piring, bebenah di rumah, itu pun juga termasuk daripada begitu daripada punya malasnya setengah mati. Bagaimana mau datang rezeki kayak begitu? Bagaimana mau datang rezeki gitu? Coba dibersihin rumahnya, di ini, itu orang lihat rumahnya. Assalamualaikum. Adem amat rumah ya, bersih amat ya. Udah datang ke kamu. Adolif yang tinggi barokah. Kamu dapat bawa apa? Bawa berkah kita segala macam. Tapi kalau rumahnya apa aja ada di situ sama. Ya orang-orang tua itu kalau ini apa nyapuin pelatarannya ini itu dalam pantes kita ada seremon, udah jempol, bawa
siang. Sedekah gak pernah. Jadi kalau kira-kira rezeki susah, pakai siapa kan kira-kira? Ada sama sekali ke kita kan? Kagak ada sama sekali kalau kita sodako yang gak ada apa-apa namanya. Bener sih ngasih 100.000 lalu sebanyak 5 juta. Cuma buat 1 tahun setengah. Ya Allah ya Allah. Bobas berdua lagi, gak pernah menunjukkan mau yang ceria. Iya, ya Allah. Jadi jangan sepelekan perkara yang kecil. Ini kan urusan mungkin gede, urusan gede, urusan kecil. Hah? Ini gede apa kecil? Kecil ya Allah. Ya, kecil ya Allah. Gak akan bisa kita meraih yang gede kalau kita meraih yang kecil. Gak bisa kita meraih yang besar kalau kita melalui yang kecil. Jadi dari kecil dulu, makanya katakan wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu remehkan, jangan kamu anggap rendah perbuatan kebaikan sekecil apapun benar. Karena di situ ada ridho Allah. Allah akan bukakan itu keberkahan di situ. Masya Allah. Ya. Apa katanya Sayyidina Ali? Anaknya itu termasuk adalah kansul fana, membersihkan kelaparan, menyapu rumah, waghslul ina, dan juga mencuci piring, mencari bejana-bejana. Itu juga adalah merupakan majalah atau lilina, akan mendatangkan kekayaan buat dirinya. Masya Allah. Wa aqwa al-asbabil jalibatil muhasaratil mu'assiratil rizqi iqamatus sholati bi taqdimi wal khushu'. Kemudian katanya wa aqwal asbab, dan ada sebab-sebab yang paling utama, sebab-sebab yang paling kuat untuk mendapatkan dan mendatangkan rezeki dari yang sudah disebutkan tadi. Apa? Yaitu adalah al-jalibatil muhassilati, yang untuk mendapatkan dan menghasilkan daripada rezeki itu iqamatus shalah bi ta'zimi wal khushu'. Kuncinya itu. Jadi yang paling kuat wal aqwa al asbab, aqwa ini isim tafdil, dan yang paling kuat di antara sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki. Tadi kan bacanya sebab-sebabnya, sedekah misalnya, muka ceria misalnya, ya, terus apa lagi? Rajin misalnya, kemudian ya banyak itu tulisannya yang bagus dan lain sebagainya. Nah itu sebab-sebab, tapi di antara sebab-sebab itu ada yang lebih utama. Wa aqwal asbabil jalibatil mu'assilah, dan ada pun yang paling kuat sebabnya untuk bisa menghasilkan dan mendatangkan rizki, untuk mendatangkan rezeki itu apa? Di antara yang paling kuat iqamatus shalah, mendirikan sholatnya bita'zimi wal khushu'. Ya, sembahyangnya benar dengan penuh pengagungan dan penuh kekhusyuan. Itu kunci yang paling utama. Di antara sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki adalah dengan sholat kita yang benar. Insyaallah. Makanya tidak ada amalan yang paling terbaik kecuali adalah sholat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling disenangi oleh Allah? Apa katanya? As-shalawatu khamsu ala waqtiha. Amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah sholat 5 waktu pada waktu. Itu amalan yang paling disenangi oleh Allah. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah. Bukan berarti amalan yang lain tidak disenangi, bukan. Allah senang sama haji, Allah senang sama puasa. Bahkan haji ada jaminannya, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa jannah. Enggak ada balasannya kecuali surga. Puasa Masya Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa. Tapi dari amalan ibadah yang paling diutamakan, yang paling disenangi salat itu amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai jangan lagi cara untuk memerintahkan sholatnya itu berbeda. Haji ibadah yang besar, tapi ketika Allah memerintahkan haji, Allah hanya panggil Jibril. Jibril sini kata Allah, tolong aku titipkan kepadamu, sampaikan kepada kekasihmu Muhammad. Ini ayatnya tentang haji. Sampai ke dia. Itu ayat dititipin haji sama Jibril. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah titipin itu ayat sama Jibril, yang nyampein ke Nabi Muhammad siapa? Jibril. Puasa ibadah yang besar, tapi Allah hanya titipkan ayatnya. Dipanggil Jibril. Jibril, ini ada ayat perintah tentang puasa, sampaikan kepada Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dititipin ayat itu kepada Jibril. Jibril yang sampaikan kepada Nabi Muhammad. Padahal haji, sholat, zakat itu ibadah yang luar biasa. Beda dengan sholat. Ketika Allah ingin memerintahkan sholat, ternyata ayatnya tidak dititipkan oleh Allah kepada Jibril. Bukan Jibril yang sampaikan ayat itu. Aku akan panggil kekasihku Muhammad. Aku akan serahkan langsung ini ibadah sholat kepada dia. Maka dipanggillah Nabi Muhammad untuk mendapatkan perintah sholat. Itu terjadi di bulan ini. Dia di bulan apa? Rajab. Peristiwanya Isra dan Mi'raj dan Nabi. Karena saking hebatnya ini sholat. Makanya tidak ada amalan yang paling utama kecuali sholat. Ini yang dibilang wa aqwa dibilang isim tafdhil wa aqwa al asbabil jalibatil muhassilati lirizqi. Dan sebab-sebab di antara sebab-sebab yang paling utama, yang paling kuat untuk dapat mendatangkan dan menghasilkan rezeki, iqamatus shalah bil ta'zimi wal khushu', yaitu dengan mendirikan sholat, dengan mengagungkan sholat dan penuh dengan kekhusyukan. Kalau itu sudah dikerjakan, maka insya Allah. Bagaimana caranya? Wa ta'dilul arkan, yaitu harus dengan benar-benar rukun-rukun sholat yang benar. Ya, harus tahu mana rukun fitrihnya, mana rukun kaulinya, mana rukun qalbinya. Dalam sembahyang itu rukun sholat ada berapa rukun sholat? 17 rukun sholat. Satu riwayat, satu pendapat mengatakan 13. Nah dari yang 17 ini, dari yang 13 ini dibagi menjadi 3. Ada yang rukun qalbi, ada yang rukun qauli, ada juga rukun fi'liynya. Mana bacaan yang wajib dalam sembahyang, mana gerakan yang wajib dalam sembahyang, mana hati yang wajib dalam sembahyang, itu ada. Dia harus paham tentang itu. Kata Imam Syafi'i, salah satu syarat sah daripada sembahyang, dia harus mengetahui mana bagian yang wajib, ya, dan tidak boleh yang wajib dibilang sunnah, yang sunnah dibilang syarat sahnya sembahyang. Masya Allah. Wa ta'dilul arkan, dia harus tahu bagaimana tentang rukun-rukun sholat. Jangan sampai ditanya sama anaknya, Pak, itu duduk di antara dua sudut hukumnya apa ya, Pak? Duduk di antara dua sudut hukumnya apa? Tahu? Jawabnya aku. Ya, berarti kita ketemu anak. Nah, Masya Allah. Apalagi wasailul wajibatiha, dan juga seluruh perkara-perkara yang wajib di dalam sholatnya. Tadi rukun kaulinya, rukun fi'linya, wa sunaniha wa adabiha, dan juga sunnah-sunnahnya sholat. Amalan sholat kan dua, ada rukun sholat, ada sunnah. Dua. Beda dengan haji, beda dengan umroh. Kalau haji atau umroh amalannya 3. Ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Tapi selain haji hanya 2. Puasakah itu, zakatkah itu, sholatkah itu, hanya 2 amalannya. Rukun sholat sama sunnah sholat. Gak ada wajib sholat. Pengertian rukun sama dengan wajib, sama dengan fardu.
Rukun sholat, wajib sholat, fardu sholat, sama nggak? Sama. Tapi beda dalam haji. Ada rukun haji, ada wajib haji. Nah, untuk bisa mendapatkan pintu rezeki yang paling utama supaya mendatangkan rezeki itu adalah dengan waqiqamis sholati bi ta'zimi wal khusyu', yaitu dengan mendirikan sholat dengan penuh dengan kekhusyuan dan keagungan. Caranya wa ta'dilil arkan, dia harus menjalankan rukun-rukunnya, wasailil wajibatiha, dan juga menjalankan daripada wajib-wajib sholatnya itu. Ditambah lagi wa sunaniha, dan juga sunnah-sunnah sholat. Enggak cukup sampai itu, ditambahin apalagi belakangnya ada dan adabnya. Rukunnya benar, orang banyak rukunnya benar, wajib-wajibnya benar, sunnah-sunnahnya benar. Adabnya kagak ada yang banyak. Pakai kaos putih, pakai kain. Maaf belum ditempelin. Sah. Pakai kaos putih pun pakai kain aku. Sah. Jadi imam boleh nggak? Hah? Jadi imam itu boleh nggak? Sah. Besok di sini begitu. Sah. Mengadab. Kalau bicara sah, mengadabnya. Ibadah itu bukan bicara sah, tapi adab dalam beribadah. Menjadi penilaian khusus. Ya, kita coba bagaimana ibadah, bagaimana adabnya. Yang dianjurin ulama-ulama orang dulu, lu kalau mau pakai sorban, lu mau pakai gamis, lu coba sekarang sendiri di rumah, waktu lagi malam sendiri, lu tahajud. Lu pakai tuh, pakai gamis, lu pakai sorban, pakai jubah, kalau sok udah sendiri di situ, ada yang lihat, sampai kayak begitu. Kalau perlu cobain sembahyang dengan pakaian yang termahal yang punya. Nih, baju kita yang paling termahal yang kita pakai dalam sembahyang, tunjukin pun situ, masya Allah. Ini kalau buat undangan buat apa pakai yang cakep-cakep banget? Pas sembahyang. Nah, belum. Iya, tunjukin kita dalam sembahyang. Ini sembarangan. Pakai kaos, kaos nomor 3. Kaos kampanye ditaruh. Ya, jangan. Wasolat duha izalika ma'ruf dan masyhur. Nanti masuk kepada salat duha. Ya, jadi artinya di antara pembuka kategori ini kan kata Nabi tadi bahas hadis itu istanzilu inqah bisadaqah. Ya, mintalah oleh kamu diturunkan oleh Allah tentang rezeki dengan pertama dengan apa? Dengan sedekah, kemudian dengan uang bangun di waktu pagi, kemudian dengan bagusnya tulisan, kemudian dengan wajah yang apa? Wajah yang ceria, kemudian orangnya rajin, ya bukan membersihkan rumah dan lain sebagainya. Tapi di antara itu semua waqat wal asbab menjadikan muhasibah, di antara yang paling utama untuk membukakan pintu rezeki itu adalah dengan mendirikan apa? Sholat dengan baik dan benar. Perbaiki sholat kita, yang untuk itu maka itu akan dibukakan dengan cara apa? Memahami rukun-rukunnya, yang memahami sunnah-sunnahnya, kerjakan itu sunnah untuk bisa mendapatkan daripada rezeki yang Allah berikan. Wassalatu duha bizalika